Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sadatis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana bifutuhil arifin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, sebadan kaula amul ja'aki tor ta'zimi, jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Usmuni, sebadan kaula amul ja'aki Kepala Sekolah SMP Plus yang Kika Dinto Kiai Haji Hizbullah Huda. Hafal yang Mas? Kalau tak hafal bola naaf ya. Bak malaratnya mana bacet. Tak pun apa. Sebatan kaula amol jaaki satajah para Dewan Asatid, Tor Ustadat, Dewan Guru SMP Plus Miftahul Ulum, yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai seluruh murid, siswa maupun siswi SMP Plus Miftahul Ulum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sekak dima dalam aresa mangken, yang mana di hari ini alhamdulillah kita semua berkumpul bersama, bermuwajjahah bersama di majlis yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, di majlis yang insya Allah kita semua ini adalah saksi bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini menjadi wasilah kita semua, termasuk umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengantarkan kita, mengajarkan kita tentang ad-dinul Islam. Sabulun naipon Kak Dinto abdinah nyoona sapora estona di depan semua ini adalah semua guru SMP Plus yang insya Allah semua memiliki kompetensi, semua memiliki kualitas yang luar biasa. Teti bedana abdina Kak Dinto namung cuman bisa
mungkin memberikan sedikit pencerahan dek kanak-kanak santri. Nabi guru-guru sadajana insyaallah ilmuna ampun tengki sadaja. Alhamdulillah saya hadir di tengah-tengah majlis ini sungguh dengan bahagia, sungguh dengan begitu bergembira. Karena apa? Karena saya melihat seluruh siswa-siswi, mungkin sebini anki enger ya, mana enger mike kentena apa? Jadi semua berkumpul di sini, semua ini niatnya apa? Niatnya adalah ta'ziman li maulidin Nabi. Apa artinya ta'ziman? Ta'ziman artinya adalah mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Mbah Yai Anwar Lirboyo, kalau dalam peringatan Maulid Nabi itu memang pantasnya menggunakan lafaz ta'ziman, mengagungkan peringatan atau mengagungkan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang ada di depan saya, niatnya insyaallah semuanya sama, yakni mengagungkan baginda kita Nabi Muhammad. Apa ada di antara kita, apa ada yang ada di depan saya ini niatnya hanya ingin mengambil makanan yang ada di atas kepala kalian? Ongkuan? Alhamdulillah. Polana biasa namun bodoh cecen kan toki. Sebelumnya itu sudah diincer-incer. Engkau Melia Seria, saya paling nyaman, saya paling larang. Bodoh saya bebenayan tos ya tasa. Alhamdulillah. Tapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yakni kita berkumpul di sini hanya mengharap syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dikala tadi grup Banjari melantunkan sholawat mahallul qiyam. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah SMP Plus bahwa pasti di saat peringatan Maulid Nabi, di saat kita mengagungkan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Maka anak-anak semua harus kita bayangkan ketika mahallul qiyam dijelaskan, ketika mahallul qiyam dilantunkan, maka sambungkan hati kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bisa ketika mahallul qiyam ini khusyuk. Bayangkan bahwa kita nyabis deka baginda Rasulullah. Bayangkan kita semua ada di Madinatul Munawwarah. Bayangkan kita semua ada berkumpul di Raudhah, di depan makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibayangkan dalam hati kita. Sampaikan dalam hati kita, ya Rasulullah, abdina kerong ya Rasulullah. Tanamkan dalam hati kita. Jangan hanya bergurau atau hanya ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ketika mahallul qiyam, dalam hati kita ucapkan, ya Rasulullah, nyo'ona syafaat ajunan ya Rasulullah. Berdoa, minta kepada Allah.
Apalagi ketika nanti di terakhir mahallul qiyam itu kan dibaca Rabbil faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Kalau perlu nangis karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan keteledoran. Maka manfaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka salah satu kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian semua anak-anak di sini, ya ini menjadi salah satu saksi bahwa kita adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Maka kemudian dalam ta'ziman, dalam mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menjelaskan salah satu surah. Kalau kalian insya Allah semua hafal, karena SMP Plus ini alhamdulillah ada program unggulan, yakni program tahfidzul Quran, yang mana siswa-siswi dituntut untuk menghafal Al-Quran, dan banyak sudah yang hafal 30 juz. Hafal juz 30 maksud saya, kebalik ya. Karena beda kalau hafal 30 juz sama hafal juz 30. Enggak apa-apa, hafal juz 30. Timbang cuma hafal kulhu saja. Hafal trikul jabon, oke. Kulhu al-muawwidhatain. Maka kemudian ada salah satu surah di dalam juz 30 yang dinamakan surat Ad-Duha. Surat hafal surat Ad-Duha? Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biasanya setelah surat Duha ini biasanya dilafadzkan apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah dari saya. Setelah surat Ad-Duha, setelah itu dibaca apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
suratul duha, kenapa kok disunatkan kemudian dianjurkan melafadzkan Allahu Akbar, takbir? Karena apa? Dalam suatu kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum turunnya surat Ad-Duha, Rasulullah ini lama tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah ini menunggu-nunggu kedatangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya semua orang-orang kafir memperolok, mencelah baginda Rasulullah. Loh, burung setetia utusanna Allah. Dimma maksudnya mana wahyu tak toron. Cak koca betianna ternyata bukan kekasih Allah, bukan utusan Allah. Ternyata apa? Ternyata tidak diturunkan ayat-ayat atau wahyu-wahyu. Ini adalah olokan atau celaan dari orang-orang kafir. Rasulullah Kak Dinto benar-benar diuji mentalnya oleh orang-orang kafir. Karena lama turun ayat Al-Quran ini tidak turun-turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, ternyata dari sekian lama Rasulullah menunggu dengan sabar, maka kemudian akhirnya turun wahyu suratul duha, surat Ad-Duha, yang tadi sudah dibacakan. Alhamdulillah, mumtaz, luar biasa. Berarti menandakan bahwa seluruh santri, seluruh siswa ini hafal juz 30. Maka kemudian wadduha, apa artinya wadduha? Demi waktu duha. Maka dikatakan ada salah satu banyaknya sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ma arja min ayatil Quran, tolong sampaikan salah satu ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran ini adalah ayat yang menjadi harapan terbesar kita. Wahai Ali, ada sahabat mengatakan, tolong berikan satu ayat yang mana ayat ini adalah ayat pelipur lara kita, ayat kebahagiaan buat kita. Maka kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada para sahabat, apakah kamu sudah pernah menanyakan ini kepada sahabat-sahabat yang lain? Maka sahabat itu bertanya, maka sahabat itu menjawab, iya wahai Sayyidina Ali. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Maka serentak seluruh sahabat ini mengatakan bahwa ayat yang memiliki harapan tinggi, ayat yang membuat kita bahagia adalah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang manusia-manusia yang suka melakukan kelalaian, yang suka melakukan dosa-dosa, suka melakukan keteledoran, menjauhi dari larangan-larangan, menjauhi dari perintah Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian semua apa? Berputus asa. Jangan kalian semua berputus asa rahmat atas rahmat Allah. Bahagia enggak dibilang kayak gini? Kayak seumpama kalian semua lagi galau, ya kan? Galau apa biasanya kalau anak-anak siswa-siswi ini? Tai kerem, tandik PC, apa boleh? Apa boleh? Beda se galau polana tak hafal-hafal? Ongkuan. Beda se galau polana tak paham-paham kitab? Ongkuan.
Alhamdulillah, berarti galau bukan hanya galau tak andi pes. Pola nata kerem-kerem, ternyata siswa-siswi SMP plus galaunya bukan galau gara-gara uang, tapi galau karena tak paham kitab, tak paham al-miftah, tak tuli hafal al-miftah. Luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian semua berputus asa dengan rahmat Allah. Nyoon dak ka Allah, nyoon dak ka Allah. Yuk saya tanyakan, gelak cakna galau gara-gara tak hafal kitab, tak hafal Al-Quran, tak hafal Al-Miftah. Kira-kira apa obatnya? Malah tuli hafal. Hah? Ajar. Sebinian apa? Tedung. Maka dikatakan ada syair yang indah dari Imam Syafi'i. Ada yang insya Allah hafal dan ada insya Allah yang sudah lupa dan insya Allah ada yang sudah ingat-ingat lupa. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi. Ada yang tahu artinya? Mau tahu ya, buah gratis. Mau tahu artena? Syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Maka Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya. Gurunya yang bernama Imam Waqi' akan su'ahifdi, jeleknya hafalan dari Imam Syafi'i. Mator dak ka guruna, kiai abdinah katipon apa, hafalan kak dinto tak tuli masuk, hafalan kak dinto macek malarat. Tuh sama juga, saya juga pernah ada di proses seperti itu. Di tengah-tengah saya hafalan, ya, saya menangis di depan Al-Quran saya menangis, nyoon dak ka Allah, ya Allah pakuataki hafalan beten kaulah. Maka apa yang dikatakan oleh gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka jauhi cek lako lek lereken. Jauhi cek car paca. Pas. Ya Allah, insya Allah ndak ada yang di sini ya, ndak boleh ya. Ngerti? Pacaran itu hanya penghambat hafalan kalian, hanya menjadi penghambat kesuksesan kalian. Ingat itu, ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu pasti menghambat kesuksesan kalian. Maka jadilah pemuda-pemuda yang mustaqim, pemuda-pemudi yang siratal mustaqim, yang lurus konsisten, tak usah letolian, paham? Apalagi masih SMP, masih banyak ilmu yang harus kita gali. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kenapa kok kita disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan? Fa'akhbarani fa'innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'talil asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Itu. Maka kemudian saya teruskan lagi. Jadi ayat yang penuh pengharapan menurut banyaknya para sahabat adalah ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Maka kemudian Sayyidina Ali berkata, menurut saya ayat
yang memberikan harapan besar bagi kita adalah ayat yang ada di dalam suratul Duha. Wadduha wallaili idza saja. Karena apa? Karena sebelum ayat ini turun, Rasulullah ini belum menerima wahyu. Allah tidak menerima wahyu dengan jarak yang begitu lama. Maka kemudian ketika Allah menurunkan wadduha, Rasulullah ini begitu bahagia, begitu gembira. Maka akhirnya dianjurkan setelah membaca suratul Fatihah, suratul Duha dilanjutkan dengan Allahu Akbar, takbir kepada Allah. Karena Rasulullah juga seperti itu. Ketika turun suratul Duha, maka langsung Rasulullah ini bertakbir, Allahu Akbar. Bertakbir karena saking gembiranya Rasulullah pada saat itu. Wadduha disebutkan yang pertama demi waktu duha, wallaili demi waktu malam. Kata-kata wawu kalau di sini semua insyaallah santri tahu, paham betul qawaidul lughawil arabiyah. Apa itu namanya tata bahasa, yakni wawu di sini adalah wawu qasam ya. Wawu qasam itu berarti wawu sumpah, demi waktu duha dan demi waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, demi waktu malam, demi waktu siang, Allah Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Waktu malam, waktu duha. Ya, ketika kita tahu, kita meyakini di setiap malam, di setiap pagi ada Allah yang menyaksikan kita, insya Allah kita takut melakukan dosa. Kalau kalian semua di dalam hati kalian percaya bahwa hidup kalian, siang yang kalian lakukan aktivitas, malam kalian melakukan istirahat, ini diawasi oleh Allah, maka insya Allah 24 jam adalah waktu yang berharga buat kalian, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Allah memberikan ketegasan kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku, ketahuilah bahwa Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan dirimu, tidak akan pernah menyia-nyiakan dirimu. Dilanjutkan ayat seterusnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketahuilah bahwa akhirat itu adalah lebih baik dan lebih utama. Saya tanya, kalian mondok itu niatnya apa? Niatnya apa mondoknya? Cari ilmu. Cari ilmunya karena apa? Karena Allah Ta'ala. Niatnya untuk akhirat apa niatnya untuk dunia? Untuk akhirat, untuk bekal akhirat. Karena apa yang akan kita bawa ketika nanti kita di yaumul qiyamah kalau bukan adalah ilmu yang sudah kita pelajari dan kita amalkan. Maka akhirat adalah lebih utama, maka akhirat adalah lebih baik. Selanjutnya, ayat selanjutnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka disebutkan dalam ayat ini, maka pasti wahai engkau Nabi Muhammad, engkau akan mendapatkan, engkau akan aku berikan, kata Allah, engkau akan aku berikan semua yang engkau minta, fatardo, sehingga engkau ridho kepadaku, sehingga engkau ridho, sehingga engkau merasa puas, wahai Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, ketika nanti kita di yaumil akhirah, di saat semua umat berkumpul
maka orang yang paling sibuk, orang yang sangat menyayangi kita, mencintai kita adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini tidak rela umatnya masuk. Tidak rela Nabi Muhammad, maka dicari satu persatu. Ada yang masih mampir masuk ke neraka, dicari oleh baginda Rasulullah. Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, jika ada umatku yang masih masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, angkat mereka ya Allah, angkat mereka. Padahal orang pertama yang masuk surga itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di pintu surga, menunggu seluruh umatnya masuk ke surganya Allah. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan, orang yang paling mencintai kita, orang yang sangat sayang sama kita itu siapa sebenarnya? Siapa? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat sekarang kita sangat cinta kepada orang tua, itu pasti. Kita selalu ingin apa? Birrul walidain, melakukan kebaikan, menghormati kedua orang tua kita. Tapi kamu jangan pernah lupakan, dalam hatimu harus kamu punya cinta yang sesungguhnya, yakni cinta kepada siapa? Cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad. Karena yang akan menolong kalian semua nanti di yaumil akhirah ini adalah baginda kita Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dilanjutkan, alam yajid kayatimau fa'awa. Bukankah aku mendapatimu, Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu adalah seorang anak yang yatim. Seorang anak yang di sini ada yang yatim? Ada ya? Anak-anak yatim pasti merindukan sesosok orang tuanya. Iya apa enggak? Oke. Tapi jangan sedih. Jangan sedih. Jangan putus asa. Karena apa? Orang yang mulia, orang yang tadi saya katakan adalah orang yang sangat mencintai kita, baginda Rasulullah terlahir menjadi seorang anak yang yatim. Seorang anak yang yatim harus menjadi orang yang berprestasi. Seorang anak yang yatim harus menjadi seorang pemimpin seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Melihat yang lain teman-temannya mempunyai kedua orang tua, jangan putus asa. Baginda Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana perjuangan hidup Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah menjadi pemimpin yang paling luar biasa. Sedih apa enggak sedih ditinggal orang tua? Sedih pastinya. Kemudian ayatnya, alam yajidka yatimau fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan kemudian aku mendapatimu dhallan, orang yang belum memiliki petunjuk, fahada, maka kemudian Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk. Selanjutnya, wa wajadaka ailau fa'aghna. Dan aku mendapatimu adalah ailan, orang yang kekurangan, fa'aghna, maka Allah cukupkan, maka Allah kayakan. Maka sesungguhnya zat
yang memberikan kekayaan, zat yang memberikan kenikmatan. Itu siapa sejatinya? Allah Subhanahu, bukan manusia. Maka jangan pernah mengharap kepada manusia kalau tidak mau disakiti, kalau tidak mau dikecewa. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cukupkan semuanya makhluk-makhluk Allah kalau di dalam hatinya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak cerita orang-orang ya yang ketika para wali-wali Allah tidak perlu melakukan pekerjaan, tidak ada kasab yang dilaluinya, tapi ternyata rizki itu datang sendiri. Contoh yang kalian hafal, ini yang kalian tahu, Siti Maryam. Tahu Siti Maryam? Siapa Siti Maryam itu? Hah? Siapa Siti Maryam? Ibunda dari Nabi Isa. Ada yang namanya Maryam? Tidak ada ya? Ya, Siti Maryam. Siti Maryam itu rizkinya Allah langsung kasih. Jadi Siti Maryam itu tidak pergi untuk mencari pekerjaan, tapi beliau hanya duduk di mihrab, hanya beribadah kepada Allah. Maka kemudian Allah turunkan rizki. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hada qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka ketika Nabi Zakaria bertemu dengan Siti Maryam, Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, wahai Maryam, dari mana semua yang ada di depanmu? Dari mana semua rizki yang ada di depanmu? Maka Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Semua itu langsung dari Allah. Maka diakhiri dengan ayat innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah pasti akan memberikan rizki kepada seluruh makhluknya Allah bighairi hisab, tanpa adanya hitungan. Maka kalian dikasih rizki oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, anggota yang sempurna, bisa melihat dengan kedua mata. Bayangkan kalau matanya diambil satu jadi satu, mau ndak? Bayangkan seumpama yang asalnya tangannya dua jadi satu, mau ndak? Ndak mau. Itu rizki dari Allah, rizki dari Allah. Dan rizki Allah itu bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tanpa ada bilangan. Dan ketahuilah bahwa rizki harta, ya, ini yang membedakan dengan adanya harta dan adanya ilmu. Kalau kalian insya Allah semua menjadi pejuang-pejuang ilmu, semua insya Allah jadi ahlul ilmi. Karena apa? Karena mondok di pondok pesantren untuk mendalami ilmu Al-Quran. Maka dikatakan kalau orang dikasih harta oleh Allah, itu semua makhluknya Allah akan Allah kasih. Baik yang muslim, baik yang mukmin, baik yang kafir, semua dikasih nikmat oleh Allah. Maka tidak heran orang-orang non muslim, orang-orang yang cina, arwah sokina luar biasa. Senyamana Roma, arwah kose cek rajana, beda live eromana. Bana eromana beda live. Beda apa na eromana? Beda kak bungkaan na ya, beda tanian lanceng ya. Mana orang Cina ya, Romana raja badalifa. Itu Allah menunjukkan atas kekuasaannya bahwa Allah akan berikan harta kepada siapapun. Meskipun bukan orang yang muslim, meskipun bukan orang yang beriman kepada Allah, Allah kasih dengan begitu banyaknya. Tapi khusus orang yang beriman kepada Allah, kita diberi ilmu, juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rizki yang luar biasa. Kemudian ayat selanjutnya apa? Fa'ammal yatima fala taqhar
maka janganlah kamu melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan kepada orang-orang anak-anak yang yatim. Karena anak yatim ini perlu dikasihani, perlu disayangi, perlu diberi kasih sayang. Selanjutnya, wa ammas sa'ila fala tanha. Dan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang tidak punya harta, ya, maka kalian sebagai santri ini selain kalian punya ilmu, kalian harus punya kepekaan sosial. Apa kepekaan sosial? Yakni memberi kepada orang yang tidak mampu. Jangan sampai menghina kepada orang-orang yang tidak mampu. Justru doanya orang-orang yang tidak mampu itu doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Maka insya Allah ibu-ibu kalian, wali santri di rumah itu, mohon seumpama kalian semua ketika melaksanakan ujian pasti biasanya asadekah. Aslamati selamat denah dek kanak foto sebada epon untuk makle apa? Makle lancar, makle bisa aja jawab. Tapi bakna cek kun cuma apa? Mengandalkan itu kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Belajar. Maka diakhiri dengan ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka apa-apa yang sudah Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, fahaddis. Fahaddis apa itu? Sebutkan, ya, sebutkan. Alhamdulillah Allah sudah kasih kesehatan kepada kita. Alhamdulillah kalian semua diberi nikmat hidayah, bisa berkumpul di sini, bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kisah dari turunnya suratul duha. Maka ketika surat duha ini turun, baginda bahagia atas turunnya surat ini. Maka kemudian baginda Rasulullah langsung mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu adalah kisah tentang suratul duha. Maka kalian sebagai siswi, sebagai siswa di pondok pesantren, ya, kalian jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa bahwa kalian ini adalah manusia yang tidak berguna, atau bahkan berpikir engko epamon duk moso ebo, engko epamon duk moso epak, polana engko tae sayang, polana engko buang semua. Tidak, kalian dipondokkan di pondok pesantren ini menandakan bahwa kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Kalian adalah penerus dari risalah yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalian di sini dididik untuk mengetahui, untuk belajar ilmu agama. Maka kita harus belajar. Maka kita harus menjadi contoh-contoh kepada masyarakat sekitar. Kalau kalian saat ini role model atau contoh kalian, idola kalian itu siapa? Nabi Muhammad. Beneran Nabi Muhammad. Ada yang seneng K-pop? Ada yang seneng apa sekarang itu? Saya tidak hafal ya apa itu artis-artis dan sebagainya. Selegram saya tidak hafal. Jangan jadikan orang-orang yang tidak bisa dijadikan idola itu adalah idola kita. Cari idola terbaik dalam hidup kita. Contoh, idola kita adalah siapa? Siapa yang tahu Ashabul Kahfi? Siapa yang tahu Ashabul Kahfi? Ada yang tahu Ashabul Kahfi? Bedesnya mana Al-Kahfi? Ashabul Kahfi. Ini adalah pemuda yang luar biasa. Kita belajar dari pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda yang mana hidup di tengah-tengah kehidupan
di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung dia untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah. Dia hidup di tengah-tengah yang dipimpin oleh raja yang mana rajanya ini menyuruh kepada kezaliman, menyuruh untuk menyembah berhala. Maka apa yang dilakukan oleh ashabul kahfi? Apa? Hijrah ke gua. Al-kahfi itu artinya gua. Maka kalian juga seperti itu. Fungsi kalian pergi dari rumah untuk ke pondok pesantren ini maksudnya apa? Hijrah untuk menuntut ilmu, hijrah untuk lebih kuat ibadahnya. Safir tajid iwadon amman tufarikuhu fa inna ladaidal aishi fin nasobi. Kalau tahu ya, bahwa ketika kalian pergi dari suatu tempat, meninggalkan orang-orang yang kalian cintai, meninggalkan orang tua kalian, meninggalkan keluarga kalian, atau suatu barang yang kalian sangat senangi, apa? HP kalian tinggalkan hanya untuk menuntut ilmu. Maka itu apa? Itu adalah suatu kemuliaan. Fansib fa inna ladaidal aishi fin nasobi. Karena sesungguhnya kepayahan seseorang dalam kehidupnya, kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu, itu adalah kelezatan kehidupan yang akan kalian dapati. Maka ketika kalian bersungguh-sungguh, kalian tidak berputus asa, insya Allah akan menjadi hidup yang nikmat, hidup yang bahagia. Maka ashabul kahfi juga seperti itu. Ashabul kahfi itu hijrah untuk mencari ketenangan, untuk tetap memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hafal ayatnya? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka ayat ini atau doa ini adalah doa yang harus kalian ucapkan, harus kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa tadi? Rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasyad. Sebutkan dalam doa-doa yang kalian panjatkan. Maka kemudian ashabul kahfi pada akhir ceritanya tertolong ya dari kezaliman raja pada saat itu. Akhirnya dia tauhidnya tetap kuat, akidahnya tetap kuat, yakni beriman kepada Allah. Berkat apa? Berkat istiqomah, konsisten bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita jadikan apa? Jadikan contoh. Kalian jadikan contoh. Ashabul kahfi. Ada juga cerita tentang Ja'far bin Abi Thalib. Ini terakhir ya, mungkin saya cerita tentang Ja'far bin Abi Thalib. Buat kita semangat untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Ja'far bin Abi Thalib adalah pemuda yang luar biasa. Pemuda yang semangatnya luar biasa. Pemuda yang sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib pada suatu hari diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima yang membawa bendera agama Islam dalam perang Khaybar. Maka Ja'far bin Abi Thalib diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk membawa bendera. Maka ketika Ja'far membawa bendera itu dengan hati yang sangat senang, dengan hati yang gembira, ya, melaksanakan perintah yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir cerita Ja'far bin Abi Thalib pergi untuk berperang. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah seorang pemuda tetapi sudah menikah yang memiliki anak yang masih kecil-kecil.
Lah, Ja'far ini kemudian berpamitan kepada istrinya, kemudian pergi ke peperangan di perang Khaybar pada saat itu. Dan ternyata di saat perang itu Ja'far bin Abi Thalib mendapatkan kemenangan dari peperangan Khaybar. Maka setelah itu Ja'far pulang dengan begitu bahagia. Tapi kebahagiaan Ja'far ini bukan karena menang dari perang Khaybar, tapi Ja'far ini pulang karena bahagia bertemu dengan kekasihnya. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ja'far pulang disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ja'far, tidak ada kebahagiaan yang bisa saya ucapkan kecuali bisa bertemu dengan engkau wahai Ja'far. Dibilang seperti itu, Ja'far itu bahagia. Karena apa? Ternyata baginda Rasulullah itu menanti kedatangan Ja'far. Bukan kemudian Rasulullah bahagia akan kemenangan peperangan, tapi ternyata bahagia atas kedatangan Ja'far. Maka pada saat itu Ja'far bahagia, cintanya makin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat selanjutnya, di peperangan selanjutnya, Rasulullah mengutus Ja'far lagi-lagi untuk membawa bendera agama Islam. Akan tetapi pada peperangan ini itu berbeda dengan peperangan sebelumnya. Kalau sebelumnya pada perang Khaybar itu, Ja'far itu hanya seorang diri yang membawa bendera agama Islam. Akan tetapi di peperangan selanjutnya yang dikatakan adalah peperangan Mu'tah itu, Ja'far itu bergiliran dengan sahabat yang lain dalam membawa bendera. Pada saat itu Rasulullah mengutus 3 sahabat untuk membawa bendera, dan salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok sampai 3 orang yang diutus oleh baginda Rasul, sedangkan di perang-perang sebelumnya itu hanya 1 orang? Kenapa? Rasulullah itu adalah manusia kekasih Allah. Rasulullah itu sudah bisa membaca bahwa 3 orang yang diutus untuk membawa bendera ini adalah orang yang pastinya nanti ketika di medan perang tidak akan selamat. Pasti akan terbunuh. Maka Rasulullah sebelum itu terjadi, Rasulullah sudah mengutus 3 sahabat untuk bergiliran membawa bendera. Kalau seumpama kita disuruh oleh kiai kita melakukan hal yang membahayakan, kira-kira kalian mau ndak? Suruh masuk ke jurang, ndak je? Mau ndak kamu? Suruh loncat dari lantai telok ke bawah, ndak? Tak mau ya. Tapi cinta para sahabat, cinta Ja'far pada saat itu, padahal Ja'far sudah tahu pastinya kalau di perang itu dia tidak akan sukses, dia tidak akan menang. Tapi karena cintanya luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap maju, dia tetap kuat pendiriannya. Bismillah. Maka pada akhirnya Ja'far berpamitan kepada istrinya dengan meninggalkan anak-anak yang kecil, ya, meninggalkan anak-anak yang kecil, berangkatlah Ja'far menuju medan perang. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebelum bendera itu dipegang oleh Ja'far, bendera itu dipegang oleh salah satu sahabat, yang mana sahabat itu sudah terbunuh, diganti kemudian benderanya diganti kepada Ja'far. Ternyata ketika Ja'far memegang benderanya, satu memegang pedang, satu memegang bendera, ternyata tangan yang sebelah kiri terkena pedang, terhunus pedang. Patahlah tangan Ja'far bin Abi Thalib. Patah, Mbak. Tangannya itu patah, banyak darahnya. Bayangkan bagaimana sakitnya orang ketika tangannya itu terbelah, tangannya itu terhunus pedang. Tapi tetap apa yang dilakukan oleh Ja'far, tetap membawa benderanya dengan sisa-sisa lengan yang masih ada, tetap di bawah.
Terus akhirnya berperang dan pada akhirnya ternyata benar Ja'far tidak selamat. Ja'far terbunuh oleh orang-orang kafir. Maka dilanjutkan dengan sahabat seterusnya. Dan ternyata di satu sisi yang lain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengikuti perang. Rasulullah itu ada bersama para sahabat. Akan tetapi meskipun Rasulullah tidak berperang, Rasulullah ini seolah-olah dalam pikirannya itu melihat semua yang ada di dalam medan perang. Jadi kayak ada CCTV-nya. Melihat CCTV. Jadi Rasulullah itu melihat bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat di perang itu. Sampai Rasulullah pun menceritakan bahwa bendera pertama dipegang sahabat ini, kemudian dilanjutkan dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata di saat Ja'far meninggal dunia, Rasulullah berkata dalam lisannya, "Ustushhida Ja'far." Telah mati syahid Ja'far bin Abi Thalib. Maka ketika Rasulullah mengucapkan lafaz ini, Rasulullah melihat ke atas, mengangkat pandangannya ke atas langit. Ketika Rasulullah mengangkat pandangannya ke atas langit, kemudian Rasulullah berkata, "Assalamu alayka ya Ja'far. Assalamu alayka ya Ja'far. Assalamu alayka ya Ja'far." Sahabat yang ada di sekitar baginda Rasulullah bertanya-tanya, kenapa kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada Ja'far, sedangkan jelas Ja'far ini ada di medan perang yang mana kita juga tidak tahu apa Ja'far ini selamat atau tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat pandangannya ke atas langit, Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Ja'far." Ternyata apa? Ternyata Ja'far, di saat Ja'far bin Abi Thalib ini ya sudah mati syahid, maka seluruh malaikat yang ada di atas langit bergemuruh menyambut kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau orang soleh, kalau orang yang soleh, orang-orang yang kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, insya Allah akan disambut para malaikat. Maka yang harus dipertanyakan bagaimana dengan kita? Apakah kita akan disambut malaikat? Amin, insya Allah. Maka kemudian Ja'far ini disambut dengan para malaikat, dan malaikat bertanya kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, di hari terakhirmu sekarang akan saya kabulkan satu permintaan yang engkau inginkan apa?" Maka kemudian malaikat meminta kepada Ja'far untuk menyebutkan satu keinginan dari Ja'far. Maka Ja'far menjawab, "Wahai malaikat, satu keinginan saya hanya ingin bertemu di terakhir kalinya. Saya ingin berpamitan kepada kekasih saya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ja'far tidak meminta bertemu dengan istrinya. Ja'far tidak meminta bertemu dengan anak-anaknya, tapi sahabat Ja'far bin Abi Thalib hanya meminta berpamitan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka pada saat itu Ja'far diangkat ke langit. Ketika Ja'far di langit, Ja'far ruhnya bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pertemuan yang sangat indah karena pertemuan kepada seorang kekasih yang dicintanya. Insya Allah kita semua juga termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah anak-anak kita pastinya, nanti keluarga kalian semua adalah keluarga-keluarga yang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah yang hadir semua barokah, barokah
Maulid Nabi, barokah ta'ziman Maulid Nabi, kita semua ditakdirkan untuk bisa ziarah ke Makkah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan atas izin Allah, dengan semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa cinta sejati seseorang itu adalah cinta manusia kepada kekasih sejatinya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga memberikan manfaat dan memberikan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.